Salam Pak. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Pak? Sehat. Puji Tuhan. Baik Pak, kita pada sore hari ini akan sharing-sharing tentang firman Tuhan ya Pak. Amin. Dan Bapak akan nanti memberikan jawabannya. Saya akan berikan pertanyaan Pak ya. Amin. Jadi sekarang judul tema kita Pak tentang sesat. Amin. Baik Pak, siap Pak? Siap. Pertanyaan pertama Pak. Ya. Apakah ada orang yang memakai Alkitab tetapi sesat Pak? Ya. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang sesat, berarti tidak cocok dengan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan boleh berbohong, padahal firman Tuhan berkata jangan berbohong. Nah, orang yang seperti itu mengajak orang lain dengan kata-kata berbohong, itu juga tidak pas. Itulah sesat. Misalnya, kalau katanya bahwa untuk masuk surga, orang Kristen harus bisa berbuat baik. Tidak cukup hanya percaya. Itu juga belum pas, karena kalau orang bisa berbuat baik, maka Tuhan Yesus tidak perlu datang. Tetapi karena banyak orang tidak mampu berbuat baik, maka Tuhan Yesus datang. Itu contohnya. Jadi adakah orang yang memakai Alkitab justru sesat? Ada. Nah, mari kita akan mendengar lagi ajaran yang pertanyaan yang lain. Baik. Pertanyaan kedua Pak. Ya. Berkas tadi jawaban yang Ya. pertama Pak ya. Pertanyaan kedua, bagaimana tanda-tanda orang yang sesat tetapi pakai Alkitab Pak? Ya. Jadi kita harus melihat kepada Alkitab. Kira-kira seperti apakah orang-orang sesat itu? Mari kita buka dulu Galatia pasal yang ke-1 ayat 6. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berpaling daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ya, jadi ada Injil lain. Jadi Injil yang sesungguhnya ada, tetapi ada Injil lain. Injil lain maksudnya ada pengajaran yang lain yang berbeda dengan Injil aslinya. Injilnya ya seperti ini. Ini perjanjian baru dan perjanjian lama. Bagaimana itu? Dan kita lihat dulu lagi, yaitu Titus 3 ayat 10. Titus 3 Ayat 10. ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Ya, jadi seorang bidat yang mengajar orang dengan ajarannya yang menyimpang dari Alkitab, katanya harus kau jauhi, karena orang seperti itu benar-benar sesat. Memang mungkin orang berkata, wah, kami tidak tahu apa yang disebut ajaran. Yang kami tahu dia pakai Alkitab. Dia baik, dia mau menolong, dia suka membantu. Ya kami tidak tahu. Yang kami tahu dia baik. Jadi Alkitab juga menyuruh kita baik. Jadi yang kami rasa itulah yang benar. Nah, saudaraku, baik belum tentu benar. Jadi yang harus kita cari ialah orang benar yang sesuai firman dan baik. Memang susah mencarinya. Udah benar baik pula. Tapi paling tidak kita tidak berpedoman kepada yang baik, tapi juga harus benar. Tuhan berfirman dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ada kebenaran, tidak hanya baik. Orang bisa baik, tapi belum tentu benar. Pencuri juga baik bagi keluarganya, dia memenuhi kebutuhannya. Tuhan Yesus bilang, kamu harus lebih dari situ. Jadi harus benar. Benar ialah cocok sesuai dengan firman Tuhan ini. Mari kita buka mulai dari Ulangan pasal 21 ayat 23.
Ulangan pasal 21 ayat 23. 23, Pak. Ya, Ulangan pasal 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ada satu aliran atau sekte yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, tapi digantung. Yang kata lain seperti ini, bukan seperti ini. Nah, memang ada ditulis digantung, tapi juga dalam Alkitab Yesus disebut disalib. Mari baca lagi Matius 27 ayat 31. Matius 27 ayat 31. 31, Pak. Ya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Untuk disalibkan. Dan kita lihat memang disalib. Jadi artinya ada penyaliban. Nah, seperti itu ajaran hanya digantung. Ya, kita mengaku ada ditulis digantung, tapi juga percaya bahwa Yesus disalib. Nah, seperti itu yang benar. Kemudian kita baca Wahyu 7 ayat 4. Wahyu 7 Ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ada yang berkata bahwa masuk surga itu sudah penuh, yaitu 144.000. Itu ditulis memang dalam Wahyu 7 ayat 4. 144.000 dari suku Israel, yaitu 12 kali 12 suku, maka 144.000. Tapi dia lupa kalau di ayat lain juga ada jumlah yang tak terhitung. Kita baca ayat 9-nya. Ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa, berdiri di hadapan takhta, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ada satu jumlah yang besar yang tidak terhitung banyaknya katanya. Jadi tidak hanya 144.000, banyak sekali. Jadi kalau dikatakan 144.000 menurut Wahyu 7 ayat 4 tadi betul. Tapi itu jumlah dari suku Israel, itu pun yang dimeteraikan saat itu. Tetapi ada satu jumlah yang dikatakan dalam ayat 9 yang besar tak terhitung banyak. Jadi kita juga percaya Wahyu 7 ayat 4, tapi juga harus percaya bahwa ada jumlah yang sangat besar. Sehingga kita tidak terbatas seadanya. Tapi siapa yang percaya masuk surga dengan jumlah yang besar. Jadi tidak dibatasi. Karena terbatas di sana, maka mereka berkata bahwa mereka tidak ke surga, mereka hanya tinggal di bumi ini. Maka itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Mari kita baca lagi. Matius 6 ayat 10. Matius 6 Ayat 10. ayat 10. Demikian firman Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini ayat mengatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Sepertinya mengatakan menurut mereka bahwa bumi ini tidak dibinasakan. Jadi kita akan tinggal di bumi ini katanya. Karena kita berdoa jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Memang betul kita menghendaki supaya bumi ini damai seperti sorga. Tetapi bukan maksudnya itu berarti sekarang ini kita minta supaya kita damai. Ya seperti doa, berikanlah kami damai, berikanlah kami tentram, berikanlah rezeki secukupnya, dan selamatkanlah kami. Ya itu doa biasa. Tetapi bumi ini akan dilenyapkan. Bukan berarti bumi ini tetap. Wahyu pasal 10 ayat 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. 2 Petrus pasal 3 Ayat 10.
10. Ya, Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Akan terjadi satu pemusnahan, pembakaran, bahwa unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Artinya bahwa bumi ini akan dilenyapkan dan langit. Berarti firman Tuhan ini mengatakan ada sorga. Itu makanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Yohanes Pasal 14 ayat 2 dan 3. demikian firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus sekarang sudah pergi ke rumah Bapaknya, yaitu di sorga, untuk menyediakan tempat bagiku dan bagi kita dan bagi semua yang percaya. Dan kalau tempat itu sudah disediakan, dia akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya di tempat di mana dia berada, kita pun ada di sana. Dengan kata lain, kita sudah pasti masuk sorga. Sedangkan menurut aliran yang lain ini, mereka tidak ke sorga karena sorga sudah penuh. Sedangkan bumi ini akan dilenyapkan. Maka ajaran ini tidak cocok dengan firman Tuhan, dengan kata lain sesat. Kita yang berkata bahwa kita pasti masuk sorga, karena sorga itu disediakan bagi kita. Baca lagi Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 Ayat 28. ayat 28. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan meribut mereka dari tanganku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus punya kemampuan, pengertian berkata, bahwa kita pasti akan masuk surga. Jadi surga itu ada, kita yang percaya sudah disediakan tempat di sana, kita pasti masuk surga. Nah, ajaran yang lain yang mengatakan bahwa tidak bisa ke surga atau kita di bumi ini saja, itu sesat. Yang benar adalah ada surga dan kita pasti masuk surga. Itulah kira-kira dasar-dasar yang bisa kami sampaikan tentang ajaran-ajaran yang sesat, yang juga memakai Alkitab tetapi tidak cocok. Artinya sesat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mudah-mudahan bisa membantu atau menolong kita bersama. Luar Terima biasa kasih. jawaban kedua ini Pak ya. Amin. Dan terima kasih kita sudah diberikan inspirasi Pak ya, Amin. memahami supaya kita jangan sampai salah arah kan. Amin. Baik, siap Pak. Pertanyaan ketiga Pak. Ya. Pertanyaan ketiga Pak, kalau mereka baik, suka menolong, apa itu sudah benar? Ya. Atau Memang inilah yang banyak orang melihat sebelah. Memang banyak orang Kristen yang belum bisa, saya katakan belum ada berbuat baik. Betul. Tetapi dia sebenarnya tidak sesat. Hanya belum berbuat baik. Jadi belum menolong orang, masih egois. Tetapi dia percaya Yesus, dia percaya ke surga. Maka yang kita pilih adalah benar walaupun belum bisa berbuat baik. Jangan kita karena dia baik lalu kita ikut dia saja, tapi dia tidak benar, sesat. Banyak seperti itu. Ya tentu saja banyak di dunia ini yang sudah bisa berbuat baik tetapi tidak benar. Jadi yang mau kita pilih adalah kalau ada benar dan baik. Ya tapi kalau benar tapi belum baik, itu juga sudah harus teman kita. Yang seperti itu sudah benar. Jangan dijadikan ini tidak benar karena dia belum ada buat baik. Belum tentu yang baik benar.
Kalau ada benar dan baik, ya puji Tuhan. Kalau orang kita lihat baik, belum tentu baik, benar. Jadi yang benar adalah biarlah dulu benar, dan kita akan mau menolong. Ini kira-kira jawaban bahwa tidaklah semua yang baik sudah benar. Pasti yang benar itu adalah benar walaupun yang benar adalah sesuai dengan firman. Katakanlah begini, nanti di sana ada orang yang perlu uang, entah istrinya misalnya mau berobat ke rumah sakit, tapi tak ada uangnya. Lalu seseorang mencuri di jalan, merampok. Lalu uang itu dikasih sama yang mau berobat. Memang bagi orang yang mau berobat, ini sudah benar, sudah baik. Tetapi dia nggak benar karena dia mencuri. Nah, seperti itu kira-kira. Itu kira-kira jawaban ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Kan Amin. kita sudah diberikan inspirasi yang baru bahwa supaya kita jangan terbawa arus Pak ya, Amin. mengikuti ajaran-ajaran yang salah ya kan, Ya. yang tidak sesuai dengan konteks Alkitab Pak ya. Ya. Baik, puji Tuhan, inilah sharing-sharing kami mengupas tentang ajaran sesat ya, supaya kita berhati-hati ya Pak ya. Amin. Sekian dan terima kasih. Salam. Sampai jumpa kita minggu depan. Salam. Sampai jumpa.